Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nurulita Danti dalam program News Bandung. Berita pertama mengenai kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Pandemi COVID-19 yang terus meningkat sejak awal tahun 2020 membawa dampak yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah kenaikan harga bahan pokok yang terjadi di beberapa pasar tradisional di Kota Bandung sejak awal pekan lalu. Saat ini saya tengah berada di Kota Cimahi untuk mewawancarai kenaikan harga pokok dan wawancara lainnya. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai sejak awal bulan Maret 2020 terus membawa dampak pada perekonomian Indonesia. Perkembangan penderita yang positif terkena virus COVID-19 juga semakin bertambah setiap harinya. Begitu juga badai COVID-19 membuat krisis kesehatan dunia bertambah. Efeknya terhadap tenaga kerja dan harga bahan pokok pun cukup dahsyat. Menjelang akhir tahun 2020, harga beberapa kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Kota Bandung mengalami kenaikan sejak awal pekan lalu. Seperti pada salah satu pasar di Cimahi, Kota Bandung, yang menuturkan bahwa kenaikan harga bahan pokok melonjak drastis hingga 80%. Seperti pada harga bawang merah yang semula berkisar Rp20.000 per kilo menjadi Rp30 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Para pedagang pun ikut merasakan dampaknya seperti penjualan yang menurun dikarenakan produk banyak yang kurang terjual. Sangat berpengaruh. Saya kasihan konsumen kan, harus kan kerjaan nggak ada, terus sekarang harus harga pada naik kan, pendapatannya mereka kan jadi berkurang, tapi pengeluaran banyak gitu. Terus gara-gara ini kenaikannya teh berapa signifikan teh? Misalnya teh harga normalnya teh misalnya teh 1.000, terus sekarang naiknya bisa sampai berapa rupiah? Hampir 80% lah. 80%? Juga ya. Lumayan gede sekarang ya. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Dampaknya gitu ini teh bagi para pedagang dampak besarnya teh gimana? Dampaknya jadi barang-barang jadi kurang laku, jadi seberapa persen teh? Berkurang aja, jadi ngaruh gitu sama penjualannya ya, cukup besar. Saya Aden Asan Fawaid dari Cimahi melaporkan. Berita selanjutnya datang dari para pengemudi ojek online yang terkena dampak dari banjir di Kota Bandung pada pekan lalu. Mereka mengaku kesulitan untuk mengambil orderan dikarenakan beberapa kawasan yang tergenang air sehingga pembatalan order sering terjadi. Curah hujan yang tinggi selama beberapa pekan di Bandung mengakibatkan beberapa daerah di kawasan Bandung mengalami banjir. Banyak dampak yang ditimbulkan dari banjir ini, seperti beberapa fasilitas umumnya rusak, kemacetan lalu lintas yang meningkat, dan masih banyak lagi. Salah satu yang juga terkena dampak dari banjir ini adalah para pengemudi ojek online. Beberapa pengemudi sulit mengambil orderan dikarenakan banyaknya kawasan yang tergenang oleh air, sehingga pembatalan order pun sangat mungkin terjadi. Seperti salah satu penuturan dari pengemudi ojek online yang mengaku bahwa dengan adanya banjir membuat penghasilannya menurun, ditambah persaingan antar ojek online yang signifikan, serta situasi pandemik yang cukup menyulitkan bagi para pengemudi ojek online. Oh jelas pengaruh pisan. Soalnya penghasilan buat dapur menurun. Menurut buat dapur ya? Oh jelas. Apalagi anak saya banyak. Susah sekarang, Dek. Bisa. Biasanya per hari bisa mengantongi berapa rupiah, Pak? Dulu enak sampai 150, sekarang aduh ke rumah juga susah. Asli buat rokok, bensin juga susah. Gara-gara pandemi ini mungkin ya, Pak? Tambah itu lagi. Aduh. Parah. Zaman pandemi sulit. Susah pokoknya. Susah pisan. Bersepeda kini tengah menjadi gaya hidup di tengah masa pandemi COVID-19. Namun demikian, penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan agar kegiatan berolahraga aman dilakukan. Berikut beberapa tips dalam bersepeda agar aman dan menyehatkan.
Bersepeda kini tengah menjadi tren gaya hidup sehat masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sepeda kerap menjadi media dalam aktivitas fisik dan latihan olahraga, sekaligus kendaraan yang ramah lingkungan. Selain itu, banyak juga yang menggunakan sepeda untuk berpergian jarak jauh atau traveling. Sebagai sarana refreshing dan melatih nafas serta kekuatan otot, jadi tidak heran jika sepeda selalu ada dan diminati banyak orang. Namun demikian, diperlukan beberapa penerapan protokol kesehatan agar kegiatan berolahraga tetap aman dilakukan. Berikut beberapa tips dalam bersepeda agar aman dan menyehatkan. Pertama, pastikan tubuh Anda dalam kondisi yang sehat dan prima agar dampak dari bersepeda benar-benar dirasakan oleh tubuh, dan jangan bersepeda dalam waktu yang terlalu lama, karena dapat berpengaruh dalam kesehatan. Tips kedua, pilih sepeda yang tepat. Saat memilih sepeda yang tepat, pastikan kamu paham betul apa sepeda yang ingin dibeli. Tidak perlu mahal, yang penting sepeda yang kamu gunakan nyaman, memiliki kondisi yang baik, dan sesuai dengan kebutuhanmu bersepeda. Dan tips yang terakhir adalah pastikan asupan saat bersepeda. Makanlah makanan yang bergizi sebagai energi yang cukup untuk bersepeda. Bila kamu bersepeda jarak jauh, pastikan membawa cemilan ringan untuk mengisi ulang tenaga. Selain itu, juga membawa air dalam botol yang dipasang di sepeda untuk memudahkan para sepeda untuk meminum saat haus selama bersepeda. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemerintah melalui Kemendikbud telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan kegiatan tatap muka di sekolah pada awal Januari 2021 mendatang. Maka dari itu, sekolah harus memperhatikan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan keputusan untuk mengizinkan kegiatan tatap muka di sekolah dimulai Januari 2021 mendatang. Banyak kekhawatiran yang muncul bagi masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang harus melepas kembali anak-anaknya untuk memasuki sekolah dan bersosialisasi dengan para siswa, guru, dan banyak lagi orang lain di kawasan tersebut. Maka dengan itu dibutuhkan kesiapan yang matang dari berbagai pihak yang untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Seperti pada salah satu sekolah taman kanak-kanak di Bandung yang sudah menyiapkan berbagai protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer, area mencuci tangan, dan beberapa ketentuan protokol kesehatan lainnya. Sebetulnya untuk pembelajaran dengan metode tatap muka, saya sangat setuju sekali disegerakan, karena pada masa pandemi ini banyak pembelajaran dilakukan dengan metode daring atau online. Itu mempunyai banyak beberapa hal kendala bagi anak-anak. Seperti yang pertama sangat urgent sekali adalah tidak semua anak itu didampingi oleh orang tuanya. Yang kedua, adapun didampingi oleh saudara-saudaranya itu ada yang kurang mengerti. Kemudian yang ketiga, tentu saja ini berkaitan dengan IT. Untuk menyikapi atau mempersiapkan pembelajaran tatap muka, yang pertama mempersiapkan protokol kesehatan. Jadi sekolah mempersiapkan yaitu cuci tangan, tempat cuci tangan yang memadai, kemudian termogram yaitu pengukur suhu,
ketika anak datang itu diukur dulu kondisi suhu tubuh anak. Kemudian yang ketiga tentu saja hand sanitizer. Nah itu. Kemudian dalam rangka pembelajaran tatap muka dibatasi. Dibatasi. Satu kelas itu hanya untuk TK itu hanya 5 orang. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang terjadi pada bulan lalu menarik banyak pembeli dengan menebar diskon dan gratis ongkos kirim. Selain itu, masih banyak hal menarik yang terjadi pada Harbolnas ini. Hampir seluruh e-commerce di Indonesia telah merayakan Hari Belanja Nasional 12.12 pada bulan lalu dengan berbagai promo menarik yang diminati banyak pembeli. Meski di tengah pandemi COVID-19, nyatanya peningkatan nilai transaksi Harbolnas meningkat 328% dari tahun lalu, menurut data Circlo. Apa sih yang paling diburu atau dicari? Biasanya ibu-ibu itu nyarinya perabotan rumah tangga. Berapa banyak sih barang yang bisa dibeli? Bisa 3 item sampai 5 item. Sangat besar. Ibu-ibu mah biasanya nahan dulu, umpamanya punya niat ke supermarket atau belanja ke pasar, biasanya ditahan dulu, nunggu. Kalau misalkan tanggal-tanggal yang tanggal-tanggal cantik 12 gitu pasti tunggu banget ya, karena Harbolnas itu kan bebas ongkir. Lumayan juga kan, menguntungkan bagi ibu-ibu mah. Skincare, make up. Berapa banyak barang yang biasanya dibeli pada saat Harbolnas ini? Bisa 2 atau lebih dari 2. Kayak sampai begadang nungguin promo, terus nahan biar nggak beli ke supermarket. Dilansir dari e-commerce Circlo dalam situs berita antarnews.com, ada beberapa fakta menarik terkait Harbolnas 12.12, yaitu: pertama, tumbuhan transaksi yang signifikan di luar Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa tren belanja online menyebar dengan cepat hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Fakta menarik kedua yaitu kategori perawatan diri, perlengkapan rumah, dan fashion yang paling banyak dicari masyarakat. Ketiga kategori ini konsisten menjadi kategori favorit dengan permintaan produk tertinggi selama festival belanja online sebelumnya. Fakta menarik yang terakhir adalah dompet digital menjadi metode pembayaran yang paling menarik untuk digunakan karena dirasa lebih menguntungkan dan mudah. Salah satunya dompet digital ShopeePay yang meningkat 18 kali lipat dari periode Harbolnas ini. Siapa yang tidak kenal dengan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian? Kedua aktor ini dipertemukan dalam satu miniseries yang berjudul My Lecturer, My Husband. Lalu, bagaimana film ini dapat menarik banyak perhatian penonton? Berikut cuplikannya. Saya tahu di antara kalian pasti merasa bahwa kenapa nilai saya rendah, tapi itu yang terbaik yang bisa saya berikan. Ngapain? Saya mau diskusiin nilai, Pak. Serial terbaru My Lecturer, My Husband telah tayang di layanan streaming iFlix mulai Jumat bulan lalu. Sejak pertama tayang, film ini sudah banyak menyorot perhatian penonton. Lalu, apa saja fakta menarik tentang film ini? Pertama, film ini mengangkat kisah unik seorang mahasiswi yang terpaksa menikah dengan dosen kaku di kampusnya yang membuat penasaran dan baper penontonnya. Kedua, film My Lecturer, My Husband ini dibintangi oleh para aktor terkenal dan berbakat seperti Reza Rahadian, Prilly Latuconsina, dan Kevin Ardilova. Ketiganya sukses membuat penonton terpukau dengan akting mereka. Dan fakta terakhir film garapan MD Pictures ini, selain menyuguhkan konflik percintaan, juga mengangkat tentang keluarga dan pertemanan. Jadi, selain bikin baper, juga bisa memberikan nilai-nilai positif buat para penontonnya. Usai sudah kami menemani Anda dalam rangkaian berita hari ini, saya Nurulita Danti pamit undur diri, sampai jumpa.